Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadikan umat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah yang kita satukan merupakan suatu langkah yang mempunyai tujuan. Tujuan langkah ini adalah menuju segala sesuatu yang namanya nyaman. Kenyamanan yang ada pada diri kita, hati kita nyaman, pikiran kita nyaman, penglihatan kita nyaman, semua yang ada pada diri kita nyaman, artinya kita terhindar dari apa yang dinamakan sakit. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Shadaqallahu 'azim. Berkumpullah kita semua kepada mereka-mereka yang golongan orang-orang yang jujur. Jujur dalam suatu perkataan, jujur dalam suatu perbuatan, jujur dalam segala-galanya. Artinya kita terhindar dari segala apa yang dinamakan sakit. Orang kalau sakitnya jasad masih bisa diobati, namun sakitnya hati ini susah sekali. Dan penyakit yang paling parah yang bisa menyebabkan orang hancur babak belum sampai nanti diusut di akhirat adalah penyakit hati yang bersumber atau yang nanti menyebabkan apa yang dinamakan al-fitnatu as-satu minal qatl. Disebutkan juga la yadkhulul jannata man kana, tidaklah mereka bisa masuk surga, tidaklah seseorang itu bisa masuk surga man kana fi qalbihi, jika di hatinya masih ada min dzarratin min kibri, masih ada sebutir daripada kesombongan. Sedangkan kesombongan ini adalah benih-benihnya hasil daripada penyakit hati, sakit hatinya ini. Makanya orang yang bisa memaafkan seseorang, yang mudah sekali memaafkan seseorang, meskipun orang itu dalam keadaan pernah melukai, pernah memfitnah, pernah mengumpat, pernah menggibah kita, ini pahalanya luar biasa, meskipun dirinya sakit hati. Ada beberapa step di sini, yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, tentang apa yang dinamakan sakit. Sakit itu sebenarnya bukan azab, tapi penghapus dosa dan tanda cinta. Jadi sakitnya jasad kita, sakitnya diri kita, itu sebenarnya bukan azab. Penghapus dosa, dan itu merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Jadi ini menurut Imam Syafi'i. Jadi dirikanlah diri kita ini menjadi hamba Allah yang istiqomah dan istiqomah. Bisa mengambil semua hikmah yang ada. Jangan sampai kita terbelenggu dalam keadaan kita menjadi pasif, sehingga sakit kita berkelanjutan terus. Ini harus kita prediksi. Kalau kita bisa khusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, khusnudzon, maka sakit ini bukan merupakan suatu azab, namun ini adalah menghapus dosa-dosa kita.
Mungkin kita sakit hati pada si fulan. Mungkin ini kita sakit hati pada si fulan karena dia pernah memfitnah kita. Menggibah kita mungkin di depan orang lain dan bisa membuat malu kita, mempermalukan kita di depan umum. Mungkin sakit hati kita. Namun janganlah dibalik, janganlah dibalas karena yang membalas ini adalah sifatnya pendendam. Artinya apa? Ini sifat iblis. Nah, dengan kita bisa menerima sakit ini, maka ini merupakan suatu apa? Penghapus dosa kita. Dosa kita dihapus. Dan tanda cinta Allah pada kita, saking sayangnya Allah kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Dengan hamba-hamba Allah yang sabar. Kita harus bisa sabar dalam menghadapi segala sesuatu, meskipun sakitnya minta ampun. Makanya orang yang gibah seseorang, si fulan A ini gibah si B, maka dosa-dosanya si B ini pindah kepada si A. Si A punya pahala pindah ke si yang digibah, si B. Artinya apa ini? Dosa kita dihapuskan. Dosa kita di bumi hanguskan, dikurangi, menghapus dosa. Inilah yang dinamakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum, sampai dihapuskan semua dosa-dosa. Dengan cara apa? Mungkin diberikan sakit. Jangan suudzon pada Allah, jangan berprasangka jelek pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan sakit. Ini tanda cinta bagi hamba Allah yang beriman. Ini merupakan suatu tanda cinta Allah pada kita. Dengan kita diberikan sakit, akhirnya kita ingat sama Allah. Coba kalau nggak diberikan sakit, kita tidak akan ingat sama Allah. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, saat sakit, Allah sedang memintamu kembali untuk lebih banyak doa. Jadi ketika kita sakit, saat kita sakit, Allah meminta kita untuk kembali, untuk lebih banyak berdoa. Fadkurun adkurkum waskuruli walatakfurun. Tidak hanya berdoa saja, tapi dengan apa? Innallaha ma'as sabirin, sabar. Setelah itu, zakirin. Dan ingatlah padanya, ingat kepada Allah, zikran katsira, dengan zikir kita sebanyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Doa, kemudian sabar, ingat sama Allah. Saat kita sedang sakit. Tolong diperhatiin, ini kelihatannya sepele sekali, tapi ini sering terjadi pada kita. Dan kita tidak tanpa sadar kita terhipnotis dengan sakit ini sehingga kita muncul prasangka jelek sama Allah. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Kemudian, ketiga, kesabaran saat kita sakit lebih mulia daripada keluhan yang tak menyembuhkan. Jadi kita ngeluh terus. Apakah dengan ngeluh itu akan menyembuhkan? Enggak. Makanya orang sakit ini, dengan sabar, dia nahan sakitnya, dengan dia zikir, pegang tasbih, insya Allah akan mengurangi rasa sakitnya itu. Pegang tasbih, dibaca apa saja ya yang bisa dibaca. Bisanya tasbih, subhanallah, baca. Bisa baca ini, bisa innallaha ghafurur rahim. Baca terus innallaha ghafurur rahim, innallaha ghafurur rahim. Ini insya Allah akan mengurangi daripada sakit kita. Dan ini jangan sampai terjadi kita ngeluh. Ada lagi orang yang gak punya iman, udah sakit, aduh. Ini tidak menyembuhkan. Semakin dia mengeluh, semakin sakitnya muncul. Mengeluh lagi, muncul. Karena apa? Kesabarannya gak ada sama sekali. Makanya jadi orang jangan mengeluh, lebih baik jadi orang yang sabar. Karena mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, namun menambah masalah. Memang disengaja ini. Udah jatuh ketimpa tangga seperti itu. Makanya ini penting diperhatikan untuk kita. Mungkin kita sekarang hutangnya banyak, mengeluh terus. Ya Allah, sudah banyak utang, sudah ini. Semakin mengeluh, semakin terhimpit utang piutang kita. Pasrahkan semua kepada Allah, istighfar. Kemudian dengan apa?
berusaha minta petunjuk kepada Allah. Akan apa? Akan diberikan petunjuk. Allah tidak akan merubah hambanya jika hambanya itu tidak mau berusaha. Namun Allah akan memberikan rezeki pada seorang itu, tiap hamba Allah yang rajin menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua diatur rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail wal Qur'an fajri inna Qur'an fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan para malaikat. Kalau sholat subuh disaksikan para malaikat, otomatis doa-doa kita diaminkan oleh malaikat. Makanya mereka yang rajin istiqomah dalam ibadah zikir setiap subuhnya, rajin hidupnya, maka dia satu dijauhkan dari sakit, yang kedua dijauhkan dari segala apa yang dinamakan kekurangan, diberikan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian yang keempat, jangan takut sakit. Takutlah jika hatimu mati saat sehat. Jadi di saat kita sehat, hati kita mati. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ketika hati ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghendaki membuka hatinya, maka orang ini tertutuplah semuanya. Tak akan bisa orang membuka kecuali Allah kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang terjadi, meskipun itu bekas berandal, meskipun itu bekas preman, meskipun dia bekas orang ancur-ancuran, tidak punya skill agama, namun jika Allah membukakan pintu hatinya, dia akan menjadi mu'alaf yang luar biasa. Dia akan menjadi da'i yang luar biasa. Dengan cepatnya ilmu laduni bisa menguasai segala apa yang mereka pelajari. Ada seperti ini, banyak. Jebolan dari tahanan, setelah keluar tahanan, bukan keluar jadi berandal, bukan malah jadi alim, malah jadi seorang da'i, penceramah, sampai akhir hayatnya. Inilah yang Allah sukai. Allah paling mensukai hambanya yang dia itu bekas maksiat, karena maksiatnya kemudian dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diulangi lagi sampai akhir hayatnya, daripada mereka yang ngerti tentang agama namun melanggar terus, ujung-ujungnya taatnya, istiqomahnya nggak ada sama sekali. Wa kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, ini selalu menjual ayat-ayat Allah, kemudian dalam kesombongan membanggakan diri, merasa turunnya kita adalah turun seorang ulama, mungkin akhirnya bangga dan membanggakan diri, secara nggak sadar hancurlah dia. Di mata Allah hancur. Makanya ini suatu prinsip. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memberikan suatu prinsip yang bagus. Ketika kita sakit seperti ini, kita harus benar-benar mawas diri, harus sabar dan segalanya. Insya Allah, apa yang kita lakukan, apa yang kita zahirkan dalam hal ini yang berhubungan dengan sakit yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan menzahirkan suatu hal yang bagus. Menzahirkan suatu amaliyah yang bagus. Ibadah yang bagus. Ma yuhasabu bihi abdi. Apa yang dihisab pertama kali pada hambanya? Yaumul qiyamati sholah. Di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in fasolaha solaka lahu amali, jika sholatnya bagus, amalan yang lainnya ngikut bagus. Wa in fasadat fasada syaira lahu amali. Jika sholatnya jelek, maka amalan yang lainnya ngikut jelek. Maka prinsip yang paling utama adalah sholat, bagaimana kita menjalankan ibadah sholat kita. Jangan sampai sholat kita sakit. Jangan sampai iman kita sakit, hati kita sakit. Tumbuhi semua dengan iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Mari kita tanamkan suatu keimanan. Tidak mungkin Allah itu memberikan contoh segala sesuatu, memberikan kepada hambanya kun fayakun, langsung jadi, langsung kabul. Tidak. Harus adanya ikhtiar. Karena ingat, segala sesuatu yang instan
langsung terjadi. Ini adalah perbuatan iblis. Ingat ini, segala sesuatu yang instan, yang langsung, ini adalah perbuatan iblis. Allah berikan. Sebelum dikabulkan, Allah berikan ikhtiariyah dulu. Bagaimana bisa menikmati nikmat ikhtiariyah? Ingin kaya, nikmat ikhtiarnya harus kerja begini, terus kemudian bisa mengumpulkan uang, bisa beli ini. Ini nama nikmat ikhtiariyah. Ingin kaya, langsung ngadep segala sesuatu yang itu sifatnya syirik, kemudian mendapatkan uang, langsung pulang, langsung bisa beli ini. Ini instan. Tapi apa yang terjadi? Fata morgana, sifatnya di dunia saja. Setelah habis itu mati dia dalam keadaan syirik. Tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Hancurlah mereka sebagai teman iblis. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Wasyari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang takwa Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.